Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kita melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi pertemuan ke-7 menghitung biaya peralatan konstruksi. Latar belakang. Alat berat biasanya menjadi solusi yang dapat diandalkan untuk membantu proyek proses pembangunan sarana dan prasarana. Alat berat merupakan salah satu sumber daya peralatan yang digunakan dalam suatu proyek. Jadi alat berat ini membantu dalam pelaksanaan proyek dan mempercepat pelaksanaan proyek. Penggunaan alat berat pada pelaksanaan suatu proyek sangat penting karena dapat membantu pekerjaan dalam menyelesaikan pembangunan proyek dengan cepat dan efisien. Nah, itu tadi. Dengan demikian, dengan memilih dan menghitung produktivitas alat berat yang akan digunakan, membuat rencana jadwal pelaksanaan, time schedule, dan menghitung biaya penggunaan alat berat dengan sebaik mungkin, maka pelaksanaan pekerjaan akan sesuai dengan rencana yang efisien dan optimal. Sifat fisik material. Jadi sebelum kita menghitung biaya peralatan konstruksi, kita sekarang mengetahui dulu sifat fisik material, karena material itu begitu kita gali, kita angkat, dia masuk oksigen, dia berubah bentuk, berubah sifat fisiknya. Karakteristik dari dan sifat fisik masing-masing yang berpengaruh besar terhadap alat berat, terutama dalam hal A. Menentukan jenis alat yang akan digunakan dan taksiran kapasitas produksinya. B. Perhitungan volume pekerjaan. C. Kemampuan kerja alat pada kondisi material yang ada. Jadi dia tanah liat beda, dia koral beda, koral berpasi beda, lempung beda, dia gambut beda. Itu sifat-sifat fisik perubahan kondisi material. Perubahan kondisi material adalah perubahan berupa penambahan atau pengurangan volume material tanah yang diganggu dari bentuk aslinya. Jadi berubah bila diganggu dari bentuk aslinya. Dari faktor tersebut, bentuk material dibagi dalam 3 keadaan seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 Tensrisuki 2003 di bawah ini. Nah, ini juga ilustrasi di mana eskavator menggali tanah, kemudian ditumpuk, kemudian dimasukkan eskavator ini ke dalam ini dump truck kemudian ditimbunkan, digilas dengan menggunakan tandem. Nah, ini gambar keadaan material dalam air moving. Ini keadaan asli, ini tanah asli, bank kondisi asli, keadaan lepas, loose kondisi, yang ini yang lebih tinggi, kemudian keadaan padat, itu compact kondisi. Nah, ini keadaan padat ini tidak terlalu padat, bila disiram air ini akan lebih padat lagi, juga digilas sambil disiram air. Ini tabel swelling factor, ini jenis tanah, pasir swellnya dalam persen BM 5-10%, tanah permukaan 10-25%, tanah biasa 20-45%, lempung atau clay 30-60%, batu 50-60%. Ini bisa dikolaborasi, ini tabel, ada gabungan antara pasir dengan clay, pasir dengan batu, kemudian tanah dengan permukaan dengan pasir, tanah biasa dengan pasir, clay dengan batu, clay dengan lempung, clay dengan banyak macam-macam. Ini tabel faktor konvensi volume material, ini sumber Tensrisuki 2003. Ini ada jenis material, sand, tanah berpasir. Ini kondisi A, kondisi B, terus sand clay, tanah biasa, clay, tanah liat. Ini sampai ke batuan cadas kapur keras. Ini ada kondisi A, kondisi B. Ini ada perubahan bentuknya dari kondisi awal, kondisi gembur, kemudian kondisi padat,
Jadi berbeda-beda, bisa dilihat di tabel ini yang ada. Ini pengenalan diafragma valve. Nah ini gambar diafragma valve. Diafragma valve ini gambar ini di menggali, membuat tembok penahan tanah untuk suatu bangunan, biasanya untuk parkir yang ada di bawah hotel. Alat berat pertama itu well loader. Metode pemuatan pada alat pemuat loader well atau loader dikenal 3 macam, yaitu E-slope atau cross loading, B V-slope loading, C fast loading, dan metode lain yang jarang digunakan adalah load and carry. Ini gambar well loader. Ini tampak samping, ini tampak belakang, ada tampak depannya. Ini ada loadernya untuk mengangkut bahan-bahan. Ini biasanya bekerja pada material yang ada di AMP, kemudian batching plant juga. AMP itu asphalt mixing plant, kemudian batching plant untuk red concrete, beton konkret yang dijual-jual di pasaran yang ada. Ini untuk menghitung taksiran produksi loading dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini TP KB kali 60 kali EK sama dengan CT, ini persamaan 1, kemudian TP KB kali 60 kali FK seper F seper B N kali Z, di mana TP taksiran produksi meter pangkat 3 per jam, FK faktor koreksi atau efisiensi kerja, J adalah jarak angkut, meter berapa jarak angkutnya, bisa kilometer, bisa meter, F besar kecepatan maju, meter per menit, kemudian R besar kecepatan mundur, meter per menit, N sama dengan 1 cross loading method, kemudian N sama dengan 2 dalam kurung V besar minus slope loading method, Z waktu tetap pindah persneling, CT adalah circulus time, waktu berputar dari alat tersebut. Nah ini nilai Z waktu tetap juga dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Di samping tergantung dari jenis transmisi dari slope loader. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 tetapan Z berdasarkan metode pemuatan dan jenis transmisi. Ini ada jenis transmisi, ada direct drive, ini F soft loadingnya, ini waktu tetapnya, cross loading, kemudian land crossing, land and carry. Ini hydrostroke, torop flow. Ini yang paling tinggi adalah drive. Kemudian juga masih waktu tetapnya itu di direct drive. Itu kita lanjutkan. Bore machine. Nah, ini bore. Pondasi bore pile adalah suatu pondasi yang dibangun dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan dicor. Yang dipakai apabila tanah dasar kokoh yang mempunyai daya dukung besar terletak sangat dalam, yaitu kurang lebih dari 15 meter, serta keadaan sekitar tanah tanah bangunan sudah banyak berdiri bangunan-bangunan besar seperti gedung-gedung bertingkat, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan retak-retak pada bangunan yang sudah ada akibat getaran yang ditimbulkan kegiatan pemancangan apabila dipakai pondasi tiang pancang. Nah, jadi apabila di sekitar itu ada rumah-rumah penduduk, ada bangunan-bangunan yang telah berdiri, tidak menggunakan tiang pancang, melainkan menggunakan bore machine. Nah, ini gambar bore machine. Ini gambar aslinya, ini gambar kegiatan. Lihat di sekeliling-keliling ini sudah ada gedung-gedung. Jadi dikhawatirkan gedung-gedung di sekitarnya retak kalau menggunakan tiang pancang.
Ini produktivitasnya, output produktivitas sama dengan output dibagi input, kemudian produktivitas lagi kedalaman titik bor, jadi ke dalam titik bor dibagi durasi. Ini eskavator. Karakteristik penting dari eskavator adalah pada umumnya menggunakan tenaga diesel, engine, dan full hydraulic system. Excavating operation paling efisien adalah menggunakan metode Hell and Fall mulai dari atas dalam konfigurasi babak backhoe. Ukuran bom lebih panjang sehingga jangkauan lebih jauh, tetapi bucket lebih kecil. Faktor dalam pemilihan eskavator yang perlu dipertimbangkan adalah dalam hal kapasitas bucket. Kapasitas bucket itu ada setengah kubik, ada seperempat kubik, tergantung dari kebutuhan. Kondisi kerja di mana kalau untuk galian-galian drainase jalan itu biasanya yang kecil-kecil, yang setengah kubik, yang 25 seperempat kubik, bisa menggali pada daerah yang lunak sampai keras. Itu Tenrisuki 2003. Ini gambar eskavator mulai dari blade, bucket, tipping leash, dumper. Ini gambar eskavator sampai ke rodanya. Ini ada mesinnya, engine-nya. Ini ada crab. Kalau yang terbaru ini ada AC. Dia pakai AC yang terbaru, yang ini belum, sepertinya pakai AC di dalamnya. Dump truck. Dump truck adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan material pada jarak menengah sampai 50 meter lebih. Muatannya diisi oleh alat pemuat, sedangkan untuk membongkar muatnya alat ini dapat bekerja sendiri. Ini masih Tenrisuki 2003. Besar muatannya, dump truck dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu on high weight dump truck. Muatannya lebih kecil dari 20 meter kubik. Ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang sedang. Off high weight dump truck muatannya lebih besar dari 20 meter kubik. Ini biasanya untuk tambang-tambang, contoh tambang yang ada di Irian Jaya, di Kalimantan, kemudian ada tambang-tambang batu bara, tambang emas. Kebutuhan jumlah dump truck dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah dump truck atau DT, target produksi dibagi kapasitas bak, berapa kapasitas bak dikali jumlah trip yang diangkut oleh dump truck tersebut. Nah, ini sedangkan untuk taksiran produksi dump truck dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Ini formulanya. TP C dikali 60 dikali FK dibagi C sama dengan TP sama dengan C dikali 60 dikali FK, LT dibagi LT plus HT plus RT plus T1 plus T2, C sama dengan FTP sama dengan C plus 60 dikali FK, N dikali CT dalam kurung plus seper V1 plus seper V2 plus T1 plus T2 meter pangkat 3 per jam, itu satuannya. Ini keterangan. TP itu taksiran produksi, meter pangkat 3. C itu kapasitas vessel LCM atau ton. Bila menggunakan payload PL atau ton harus dikalikan berat jenis BD sama dengan ton per meter pangkat 3. FK faktor koreksi dipengaruhi oleh mesin available, apa mesin itu baru, apalagi apa mesin itu lama. Skill operator, jadi skill operator sudah berpengalaman belum si operator itu. Kemudian efisiensi waktu. CT, circle time part rate dari dump truck. N kecil, jumlah rate pemuatan loading truck. CC, circle time per rate scope. J, jarak angkut dump truck. F1 kecepatan angkut, F2 kecepatan kembali, T1 waktu dumping, T2 waktu atur posisi muat. Untuk memperoleh nilai dari kapasitas visual atau C dalam
satuan meter pangkat 3 bisa dilakukan dengan melihat pada leaflet atau data spesifik masing-masing tipe alat, atau ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. C sama dengan N dikali KB dikali BF, di mana N kecil itu jumlah reed pengisian, KB itu kapasitas bucket shovel, BF bucket faktor. Ini sedangkan nilai N ditentukan dengan formula N sama dengan C per KB dikali BF, di mana C kapasitas vessel, KB kapasitas bucket shovel, BF bucket faktor. Dengan membedakan arah muatan ditumpahkan dump truck dibedakan dalam 3 macam. 1. Rear dump truck membuang muatan ke belakang. Ini yang ke belakang. Sled dump truck. 2. Sled dump truck yang membuang muatan ke samping. Jadi ada yang ke samping. Kemudian bottom dump truck yang membuang muatan melalui bawah bak. Nah ini. Yang 2 dengan 3 ini jarang, yang sering sekali itu yang ke belakang, yang nomor 1 ini. Ini dump truck, contoh gambar dump truck, yang ini dump truck biasa, yang merah-merah ini, yang kuning-kuning ini dump truck bisa untuk tambang-tambang, tambang emas, tambang batu bara. Tower crane, pada saat pemilihan tower crane sebagai alat pengangkat yang akan digunakan, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan sebagai berikut. Kondisi lapangan tidak luas, jadi kondisi lapangan tidak luas, ketinggian tidak terjangkau oleh alat lain, pergerakan alat tidak perlu. Nah ini kondisi lapangan tidak ini sempit, kemudian ketinggian jadi di atas 10 lantai itu biasanya menggunakan ini. Kalau di bawah 10 lantai biasanya menggunakan alat-alat lain, eskavator dan lain sebagainya. Biasanya 5 pun ini digunakan tower crane. Nah ini gambar tower crane. Left royce 1 sampai 10 ada floating back, ini diperhatikan ini. Ini gambar yang sudah di lapangan, warna biru ini. Tower crane statis terdiri dari beberapa macam tipe. Freestanding crane. Ini nomor 1 ini. Freestanding crane, dia hanya ke kiri ke kanan atau maju mundur kalau kita lihat dari sini. Kemudian tin in tower crane. Nah yang ini ke atas. Climbing crane. Nah ini yang climbing ini, yang hanya berdiri mantap, kemudian kemana-mana dia bergerak seperti tangan Bapak ini, lihat. Kalau yang lihat nomor 1 tadi ke sini, di sini ya bergeraknya. Kemudian rail mounted crane dapat digerakkan. Nah ini yang dapat digerakkan, dia bergerak juga. Kalau yang 1 tadi statis, kalau yang terakhir ini yang nomor 4 bergerak begitu dia. Ini banyak di kereta api, di pelabuhan. Antara 1 dengan 2 ini pelabuhan. Kalau yang 2 dengan 3 itu banyak di gedung-gedung. Ini crane-nya. Dalam pemilihan kapasitas crane, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1 berat, dimensi dan daya jangkau pada beban terberat. 2 ketinggian maksimum alat. Jadi ketinggian maksimum alat itu perakitan alat di proyek. Jadi perlu dirakit, nanti akan crane terjadi di Arab tahun berapa itu haji, itu crane-nya jatuh. Rupanya Osama bin Laden itu yang memborong itu. 4 berat alat yang harus ditahan oleh struktur. Jadi berat alat ini yang ditahan oleh strukturnya sendiri itu harus kuat. Ruang yang tersedia untuk alat. Jadi ada ruang yang tersedia. Di sini ruang tersedianya. Di antara ini. Luas area yang harus dijangkau. Nah, dia jangkau kemana si alat itu tadi? Panjangnya, luasnya. Kecepatan alat untuk memindahkan material. Itu kecepatan si alat ini untuk memindahkan material. Ini. Kemudian untuk menentukan kapasitas angkat tower digunakan dalam tabel di bawah ini, kapasitas tower. Ini nanti bisa dilihat. Ini tabelnya untuk menggunakan kapasitas tower, silakan perhatikan nanti.
Ini adalah concrete pump. Concrete pump adalah truk yang dilengkapi dengan pompa dengan lengan atau bom untuk memompa campuran beton ready mix ke tempat yang sulit dijangkau seperti gedung lantai tinggi. Tetapi ini tidak terlalu tinggi. Ini kalau dia tertinggi itu biasa masih menggunakan crane tadi. Jadi diangkat, adukan dimasukkan ke dalam suatu kotak, kemudian diangkat ke atas, barusan di ini. Tetapi untuk yang 5 lantai ke bawah itu menggunakan concrete pump. Untuk pengecoran lantai yang lebih tinggi dari panjang lengan, concrete pump dapat dilakukan dengan cara disambung dengan pipa vertikal sehingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Nah, ini juga bisa, tetapi kalau terlalu tinggi itu biasanya tidak naik ke atas. Kalau sudah lantainya sampai 20, 10 ke atas itu. Ini gambar concrete pump. Ini mobilnya. Nah, ini yang telah bergerak. Tetapi dia membutuhkan lokasi yang luas. Ini ada jarak segitiga ini. Dia membutuhkan jarak yang lebih luas, tetapi kalau menggunakan crane tidak banyak menggunakan lapangan. Ini truk mixer. Nah, ini kata Bapak tadi molen, truk mixer selain mempunyai kemampuan untuk mengaduk beton juga mempunyai kelebihan karena dapat mengangkut beton hasil pengadukan ke lokasi proyek. Metode kerja alat ini adalah pertama dengan memasukkan agregat, semen, bahan adiktif yang telah tercampur dari batching plant ke dalam drum yang terletak di atas truk. Ada drum yang di atas truk, molen berjalan, kata kita, air ditambahkan pada saat pengadukan akan dimulai. Ini adalah gambar truk mixer atau molen tadi, mobil molen kalau kita. Ini yang kapasitas besar, yang dua ini tidak berwarna, yang berwarna ini gambar kecil yang ada di tempat-tempat kita di Lubuk Linggau untuk masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil. Nah, ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.